PLC, rumah kita, rumah kita, rumah kita, yes! Halo Sobat PLC dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semangat, bahagia, dan terus maju. Pagi hari ini kita bertemu kembali di Ngobar PLC, sebuah segmen yang dihadirkan oleh Divisi Humas Politeknik Elbajo Komodus untuk membahas hal-hal yang terjadi di sekitar, hal-hal yang menarik tentunya, dan hari ini kita membahas sebuah tema destinasi super prioritas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya, ada di sebelah kanan kiri saya, adik-adik yang charming, yang luar biasa, cantik dan ganteng, ya. Cantik-cantik dan ganteng karena hari ini formasinya lebih banyak perempuannya, ya. Molas ya? Iya. Molas, oke. Mereka ini adalah perwakilan dari 6 program studi yang ada di kampus Politeknik Elbajo Komodus. Untuk waktu yang pertama ini, saya memberikan kesempatan untuk adik-adik, silakan memperkenalkan diri. Halo Sobat PLC, perkenalkan saya Selvi dari program studi Ekowisata. Saya semester 2. Terima kasih. Halo Sobat PLC, perkenalkan saya Putri, saya mahasiswa Manajemen Pemasaran Internasional dan saat ini saya semester 2. Halo Sobat PLC, saya Dani dan saya dari Prodi Sarjana Terapan Pengolahan Perhotelan dan saya semester 2. Halo Sobat PLC, saya Sesa, saya dari program studi Sarjana Terapan Akuntansi dan Perpajakan. Sekarang saya di semester 2. Halo Sobat PLC, saya Osi dari program studi D3 Teknologi Informasi. Sekarang saya semester 2. Halo Sobat PLC, saya Sari dari program studi Diploma 3 Perhotelan semester 2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya masing-masing. Mudah-mudahan Sobat PLC setelah ini jadi lebih hafal ya. Di sebelah kiri saya ada Selvi, Putri, dan Dani. Di sebelah kanan saya ada Sesa, Osi, dan Sari. Nah, hari ini kita akan mengulik ya adik-adik ya tentang perkembangan kota Labuan Bajo ya. Kalau kita tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu kota Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Super premium. ya, super premium atau super prioritas ya. Nah, menurut adik-adik nih ya, dari adik-adik ini sudah berada di kota Labuan Bajo ini sejak kapan? Lalu apa sih kira-kira perubahan yang signifikan yang adik-adik amati? Kira-kira siapa nih yang mau kasih pendapat duluan? Mungkin mic-nya bisa kita pinjam ya. Putri, boleh Putri. Silakan Putri. Baik, saya itu sudah berada di Labuan Bajo dari tahun 2019. Saya kebetulan sekolah SMK Stella Maris. Dan dari 2019 itu sampai sekarang saya melihat perubahan yang begitu pesat dan berkembang di Labuan Bajo. Seperti infrastruktur khususnya, dulu itu belum begitu banyak hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo. Tapi sekarang kita lihat sudah begitu banyak hotel-hotel yang sudah ada di Labuan Bajo. Dan juga berbagai restoran dan banyak hal yang sudah berubah di Labuan Bajo sekarang dari tahun 2019 itu. Putri sendiri lahir di sini? Kalau saya lahirnya di Kempo, di daerah. Kempo, ya mungkin ini informasi untuk Sobat PLC, barangkali ada yang belum tahu ya, kalau di Manggarai Barat sendiri itu ada banyak kecamatan ya, dan tentunya banyak desa ya. Nah, desa Kempo tadi ya, desa Kempo. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan, Selvi. Baik, saya sendiri sudah berada di Labuan Bajo ini sekitar 7 tahun dari SMP dan saya SMP di SMP Negeri 1 Komodo dan Labuan Bajo ini tentunya tidak seperti sekarang ini, mulai dari khususnya infrastrukturnya, hotel-hotel dan bahkan dermaga-dermaga yang
terlebih khusus yang ada di depan kita sekarang ini. Dulu itu tidak seperti ini dan sekarang sudah pemerintah setempat itu sudah mempolesnya dengan cantik untuk memenuhi standar pariwisata yang ada di Labuan Bajo sekarang ini. Dan juga banyak sekali sumber daya manusia yang berlomba-lomba untuk ikut terlibat dalam kegiatan pariwisata tersebut. Itu saja. Iya, menarik sekali Sobat PLC bahwa memang betul perkembangan secara infrastruktur pada akhirnya kemudian melahirkan perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang lain ya. Mungkin dari sisi teknologi informasi Osi ada yang mau disampaikan? Gimana sih sebetulnya efek dari perkembangan Labuan Bajo ya yang ditetapkan menjadi super prioritas? Bagaimana menurut Osi? Menurut pendapat saya, dari sisi teknologi informasinya itu, yang dulu di mananya Kota Labuan Bajo itu sangat lambat untuk mendapatkan informasi dari luar, dan sekarang itu dengan cepatnya karena adanya teknologi informasi, kita sangat cepat mendapatkan informasi dari luar. Misalnya melalui apa nih yang Osi lihat kalau dulu susah dapat informasi dari luar lebih karena faktor apa? Lalu kalau sekarang kira-kira pembangunan sisi apa yang kemudian mendukung nih sehingga kita lebih mudah mendapatkan akses informasi? Yang pertamanya, dulu tuh kita susah sekali untuk mencari informasi melalui media sosial karena banyak masyarakat yang kurang tahu atau kurang mampu untuk membelikan handphone, atau kurang juga dalam cara memakai handphone. Dan sekarang itu masyarakat sudah tahu cara menggunakan handphone dan lebih mudah untuk mencarikan di media sosial. Oke, mungkin ada tambahan? Sesa silakan. Kalau saya sendiri Ibu, saya dulu SMK di SMIP. Berarti saya di sini tuh dari tahun 2018. 2018 berarti iya. udah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Kalau dari saya pribadi, kalau dilihat dari jalan, dulu itu tidak sebagus atau tidak selebar sekarang. Bahkan trotoar pun tidak ada. Ada, hanya tidak selebar sekarang. Yeah. Terus untuk jalan ke Golomori, Ibu, dulu itu belum ada aspal. Sekarang kan, atau jangankan ke Golomori, ke Puncak Waringin saja sekarang. Puncak Waringin sebelum diolah oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dulu itu masih biasa-biasa saja. Jadi walaupun ada yang ke sana, mungkin kebanyakan orang lokal. Kalau orang bule itu lebih ke tidak ke sana karena dia punya bentuk belum seindah sekarang. Dia punya bentuk belum seindah sekarang. Iya. Jadi setelah dipoles, jadi kalau dari saya sendiri jalan, jaringan. Kalau dulu-dulu itu misalnya orang yang dari Dalong kan termasuk pelabuhan juga hanya lebih ke pelosoknya. Karena dulu tuh jaringan mungkin belum sampai ke sana. Jangankan bicara jaringan, listrik pun belum ada mungkin Ibu, di pelosok yang ada di Labuan Bajo. Kita jangan omong yang di luar Labuan Bajo dulu, tetapi yang ada di dalam Labuan Bajo pun belum. Tetapi sejak 2019 yang Bapak Presiden menjadikan Kota Labuan Bajo sebagai kota super prioritas, semuanya itu terpenuhi dari informasi tadi, terus dari infrastruktur, terus juga dari pembangunan jalan, semuanya itu sangat bagus. Jadi dari saya pribadi juga ini sangat bagus dan membuka peluang bagi kita mahasiswa maupun masyarakat di Labuan Bajo. Menarik karena tadi menyinggung tentang peluang ya. Iya. Nah kita sebelum bicara lebih lanjut, mungkin Dani ada tambahan karena kebetulan Dani ini Sobat PLC, Dani ini dari luar Labuan Bajo ya asalnya, betul nggak? Iya, benar Coba sekali, Bu. barangkali Jadi, bisa diceritakan Dani. Saya ini sebenarnya berasal dari Ruteng, yang dimana basic saya sebenarnya adalah SMA. Dari SMA yang tentunya orang mungkin melihat bahwa aneh sih, kok aneh masuk ke dunia pariwisata tapi gitu. basicnya SMA. Jadi saya kesini juga karena melihat bahwa adanya potensi Labuan Bajo berkembang sangat pesat sekitar 5-10 tahun ke depan. Yang dimana kita sudah melihat sendiri bahwa banyaknya pembangunan-pembangunan yang ada di Labuan Bajo, yang dimana membutuhkan banyak sekali perkembangan SDM yang ada di Labuan Bajo. Untungnya waktu itu saya melihat bahwa PLC sebagai kampus vokasi pertama yang ada di Labuan Bajo bisa membangun para mahasiswanya untuk memenuhi urgensi SDM yang ada di Labuan Bajo. Itu sih, Ibu. Ya, itu yang membuat Dani akhirnya pemirsa ceritanya migrasi ya. Iya, benar, Ibu.
pindah dari kota Ruteng yang ada di kabupaten sebelah ya, sehingga kemudian menempuh pendidikan di kampus PLC ya. Benar. Mungkin Sari ada tambahan ingin disampaikan, silakan Sari. Saya tamatan dari SMK 1 Labuan Bajo. Menurut saya, perubahan yang paling menonjol di Labuan Bajo yaitu kedatangan daripada wisatawan asing. Ah, pada tahun 2012 atau tahun 2013 disahkannya bahwa ada kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo Sail Komodo. yang dihadiri oleh Bapak Susilo Bambang. Saya waktu itu mungkin SD lah ya Bu. Masih SD ya? Iya, Bu. Iya, iya. Saya sempat-sempatnya datang dari Terang, jalan jelek Ibu. Oh gitu. Oh dari Saya- Terang asalnya ya, Sari. Iya Bu, demi datang untuk lihat itu kegiatan dan bertemu langsung dengan Bapak Susilo. Dulu waktu saya masuk di sini belum banyak turisme asing yang datang di sini, belum banyak sekali. Sekarang saya lihat hampir separuh dari Labuan Bajo banyak sekali turisme asing yang di sini. Jelas bahwa peluang untuk kita mahasiswa Politeknik Al-Bajo Komodo itu sangat besar. Karena semakin banyaknya datang turisme asing di sini, yang jelas mereka akan membutuhkan penginapan, restoran, baik itu mulai dari hotel, resort, villa, semua sektor pariwisata itu akan Berkembang begitu berkembang ya. di sini. Yang jelas kita sebagai pelaku wisata akan dibutuhkan di situ. Di situ kita akan berperan penting. Maka saya sarankan juga untuk adik-adik yang ada di PLC, yang ada di Labuan, tolong kita kuliah saja di sini. Untuk apa jauh-jauh? Kalau kita sudah punya rumah sendiri, tidak perlu cari rumah orang lain. Karena kita pikirnya begini, kalau kamu pergi jauh-jauh, yang jelas kamu akan pulang ke rumah. Rumah kita ini Labuan Bajo. Itu saja Ibu. PLC rumah kita ya. Keren. Tadi Sari menyampaikan bahwa kita sebagai pelaku pariwisata. Nah, bagaimana nih kira-kira adik-adik memperhatikan fenomena ini ya, bahwa kemudian kalau kita bicara sebelum Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas ya, mungkin ada beberapa katakanlah mata pencaharian tertentu atau profesi tertentu yang menjadi profesi utama atau mata pencaharian utama dari masyarakat di sekitar. Nah, ketika kemudian Labuan Bajo ditetapkan menjadi destinasi super prioritas, maka secara disadari ataupun tidak disadari kemudian ada pergeseran, ya, pergeseran sehingga yang tadi Sari ungkit tentang pelaku pariwisata dan apa yang tadi Dani sampaikan ya, mungkin banyak orang akan berpendapat, ngapain anak SMA kok kuliahnya di Politeknik, apalagi prodi apa, Dani? Saya masuk di prodi Sarjana Terapkan Pengelolaan Perhotelan. Pengelolaan perhotelan. Nah, Ya. kira-kira apa sih sebetulnya faktor yang mendorong Dani, seorang Dani nih ya, teman-teman dulu apa IPA atau IPS nih? Dulu saya masuk IPA. Masuk IPA, nah ini anak IPA nih ya. Jadi jangan khawatir Sobat PLC dimanapun berada, kalau memang anak IPA dari SMA manapun, karena Dani dari SMA mana? Saya dari SMAK Santo Franciscus Xaverius Ruteng. SMAK Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Nah, coba diceritakan nih apa yang kemudian melesat di pikirannya seorang Dani ya, dari anak SMA IPA ya kan, yang kita tahu biasanya anak SMA IPA mau kemana nih ngambil kuliahnya ya kan, tiba-tiba kok terbersit nih pikiran untuk melanjutkan di sini. Silakan. Oke, baik Ibu. Jadi saya masuk IPA waktu itu karena memang saya berminat di bidang biologi. Biologi. Iya benar Ibu. Jadi setelah saya belajar, tentunya bukan hanya belajar tentang biologi, tetapi di SMAK Santo Franciscus Xaverius Ruteng ada yang kami belajar mengenai kewirausahaan, yang dimana saya tertarik di bidang situ, lebih tertarik lagi ke bidang sana dibandingkan biologi, yang dimana saya melihat bahwa oh iya ya, kalau kita membangun bisnis kewirausahaan kita sendiri, kita bisa menjadi seorang pemimpin tanpa harus dipimpin gitu Ibu. Jadi saya melihat bahwa waktu itu saya sedang mencari di Labuan Bajo karena dulu saya sempat berpikir bahwa saya tidak ingin melanjutkan kuliah karena saya ingin melanjutkan bidang bisnis saya.
karena saya sempat mempelajari tentang kewirausahaan, Ibu. Jadi setelah saya lihat-lihat, browsing-browsing juga, ternyata di Politeknik sendiri ada menyediakan prodi D4 pengelolaan perhotelan, yang dimana di sana bisa kayak mencetus gitu kan Bu, mencetuskan mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi seorang entrepreneurship, yang dimana saya tertarik di bidang tersebut. Dan juga background saya, ibu saya adalah seorang cook yang handal. Jadi saya terinspirasi dari ibu saya juga, dan saya ingin melanjutkan ke Politeknik karena hal tersebut, Ibu. Ya, menarik sekali. Tentunya Sobat TLC masih penasaran, kita akan melanjutkan cerita-cerita di balik Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Wow, menarik sekali ya kisahnya seorang Dani ini. Pertama, dia harus migrasi nih, meninggalkan comfort zone-nya ya. Teman-teman dan keluarganya di Ruteng sana, dan kemudian memilih untuk menempuh pendidikan di kampus PLC yang letaknya ada di Kota Labuan Bajo. Lalu sisi yang kedua nih, keluar dari zona nyamannya, anak IPA nih ya, anak SMA IPA. Lalu memilih jurusan pariwisata khususnya di pengelolaan perhotelan seperti itu ya Dani. Nah, sekarang tentang perkembangan ya, kembali lagi ke yang tadi, Labuan Bajo setelah ditetapkan menjadi destinasi super prioritas, maka ada beberapa event-event yang bahkan skalanya nih bukan sekedar nasional tapi internasional ya, yang kemudian dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah, kira-kira ada nggak nih di antara teman-teman di sini yang punya pengalaman nih terlibat atau membantu di event internasional yang ada di Labuan Bajo? Oh iya, boleh Sesa, silakan Sesa. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kemarin pas ASEAN Summit yang baru-baru ini, saya menjadi perwakilan delegate yang delegate dari PLC untuk pergi ke ITDC di Golomori. Jadi kami bertemu dengan yang delegate dari berbagai negara. 11 negara di ASEAN kami bertemu di sana. Jadi kami melakukan perbincangan kecil sambil waktu itu diagendakan di Golomori, Ibu. Kami ada berapa orang dari setiap prodi waktu itu. Jadi merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa karena kami bisa bertemu dengan orang-orang dari Thailand, Myanmar, Filipina, Timor Leste yang sebelumnya kalau dari saya pribadi Ibu, saya tidak pernah bermimpi untuk bertemu mereka. Tiba-tiba pas ASEAN Summit kemarin, puji Tuhan sekali saya mengikuti kegiatan itu, dan kita juga bersharing bertukar pikiran terkait budaya Ibu. Budayanya orang Thailand dengan kita itu kira-kira bagaimana. Jadi kita di kegiatan itu kita ngobrol santai juga dengan orang ada kemarin kalau yang sangat dekat dengan saya itu karena dari setiap perwakilan dari PLC kan masing-masing menarik kayak tamu misalnya dari Filipina siapa. Kalau saya waktu itu dari Thailand. Menarik sekali, kita bisa mengetahui jadi budaya mereka dengan kita itu ada perbedaannya. Ada ini nggak mempelajari bahasanya mereka gitu, mungkin satu kata gitu, terima kasih misalnya, atau paling Ibu swadikap karena itu yang gampang, itu yang gampang disebutkan Ibu. Kalau yang lain susah ya. Karena kalau dari ada namanya Anik Picak kemarin dari perwakilan delegate dari Thailand. Dia bilang kalau kita salah sebut atau salah nada sejak kita mengucapkan salah arti Ibu. Jadi untuk semua bahasa, begitu juga yang dari Filipina, dia menyinggung soal pertukaran mahasiswa. Pokoknya saya mengikuti ASEAN Summit yang dimana saya sebagai delegasi muda, saya sangat bersyukur dan merupakan pengalaman yang mungkin terjadi sekali dalam seumur hidup. Tapi harapannya kedepannya semakin banyak lagi event-event besar seperti itu. Iya, wow, keren banget ya. Jadi ini sedikit informasi tambahan untuk Sobat PLC. Kalau Anda belum tahu bahwa pada bulan Mei yang lalu, kami di Politeknik El Bajo Komodus mendapatkan sebuah kehormatan ya, karena diundang untuk berkegiatan bersama-sama dengan delegasi ASEAN Youth dari yang tadi disampaikan 11 negara yang menjadi anggota ASEAN.
memang Timor Leste masih dalam tahap monitoring ya seperti itu, tapi kemarin juga ikut serta dalam kegiatannya. Dan tadi menarik yang saya sampaikan tentang saling bertukar informasi tentang budaya. Nah, kalau kita mengangkat tema tentang pariwisata, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan hal budaya ya, bahwa bagaimana kemudian adik-adik di sini menjadi representasi atau perwakilan dari suku kalian ya, dari budaya kalian di sini, karena ini berarti semuanya Manggarai asli ya? Manggarai asli ya. Oke. Ada yang lain mungkin selain Sesa yang punya pengalaman di event internasional di Labuan Bajo? Oh ya, boleh. Mungkin kita kasih kesempatan Putri dulu ya. Baik, nanti setelah itu bisa ke Dani. Silakan Putri. Jadi kebetulan sama juga dengan Kak Sisa, cuma kami itu beda kemarin. Kami di bagian registrasi para delegasi juga, dan kami ditempatkan di pelataran Komodo. Jadi kami ditugaskan untuk mendata setiap delegasi yang masuk, dan itu data hasil swab dan PCR mereka. Dan di situ saya bertemu dengan banyak delegasi, khususnya karena yang nginap di situ dari Thailand, ada juga yang dari Brunei Darussalam, terus ada yang dari Filipina juga dan dari Vietnam. Dan saya merasa bangga dan bersyukur sekali punya kesempatan untuk terlibat dalam ASEAN Summit. Keren Putri. Ya, silakan. Dani gimana nih pengalamannya? Kalau saya sendiri saat ASEAN Summit kemarin pada tanggal 10 Mei yang kami berpartisipasi sebagai seorang waiter di Merora untuk menghandle tamu VIP yaitu para menteri gitu. Wow. Jadi kami sudah disiapkan dan kami ikut serta dalam inkubasi kemarin saat ada pelatihan yang namanya inkubasi untuk pihak dari Merora. Mereka melakukan inkubasi untuk mempersiapkan kami dalam untuk menghandle tamu VIP dan VVIP. Ya, berarti ini salah satu kelebihan lagi atau keuntungan nih, Sobat PLC, kalau Anda atau adik-adik nih bergabung di kampus PLC ya, seperti apa yang dialami menjadi pengalaman adik-adik di sini. Dan jangan lupa loh, mereka ini baru semester 2. Baru semester 2 artinya belum genap setahun ya sebetulnya nih, karena tahun akademik yang baru kemarin kan dimulai di Agustus ya, dan ini teman-teman baru selesai ujian akhir ya. Oke. Nah, kembali tadi kita membahas tentang perkembangan Labuan Bajo, lalu bagaimana kemudian ada dampaknya tentunya yang sangat besar bagi masyarakat. Kalau kita bicara tadi tentang profesi, ada pergeseran profesi mungkin yang dulunya mayoritas mata pencahariannya adalah profesi A gitu ya. Tapi hari-hari ini kemudian banyak pola pikir yang baru seperti itu ya, yang menyesuaikan dengan apa sih, dengan peluang yang tadi kalian sampaikan ya, yang adik-adik sampaikan. Nah, kira-kira sebetulnya dengan berkembangnya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas ini, apa sih yang menjadi tantangan utama menurut adik-adik? Kan tadi kalau secara infrastruktur, wah udah nih ya, tadi dibangun hotel, jalan ya, tadi kan Sari cerita, wah dulu jalan berjuang ya dari Terang ke sini jalannya, lalu tadi Sesa juga sharing gimana jalan menuju Golomori itu sudah disulap sedemikian rupa, tadinya akses ke sana katanya kalau dulu itu untuk menuju Golomori bisa beberapa jam ya, berjam-jam ya, bukan berjam-jam. Nah, kali ini kita sudah punya fasilitas jalan yang baik. Nah, berarti selanjutnya menurut adik-adik nih, menurut teman-teman, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk kemudian bisa mendukung perkembangan Labuan Bajo lebih lagi nih ke depannya? Mungkin ada ya, boleh silakan. Oke Bu, kalau menurut saya sendiri Bu, tantangan terbesarnya yaitu dari kita sendiri, para pelaku pariwisata, yang dimana harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sudah ada sekarang Bu, dan jadikan rumah kita menjadi rumah kita sendiri Bu, dan kita tidak boleh menjadi wisatawan di dalam rumah kita sendiri. Begitu, Ibu. Jadi menjadi tuan rumah ya. Benar Ibu, jadi menjadi tuan rumah yang harusnya bisa mengguide para wisatawan untuk datang ke sini. Karena yang kita lihat selama ini bahwa masih banyak sekali urgensi SDM yang belum terpenuhi oleh kita sebagai pelaku pariwisata itu sendiri. Karena tingkat SDM yang ada di Labuan Bajo mungkin masih berkembang, tapi belum bisa memenuhi tingkat yang sudah diterapkan di Labuan Bajo itu sendiri.
menurut Iya. saya seperti itu. Berarti tadi salah satunya juga tentang SDM ya, Dani ya. Menariknya karena tadi Osi juga sempat sampaikan salah satu dampaknya dari penetapan Labuan Bajo sebagai super prioritas adalah tadi akses informasi ya. Nah mungkin dari Osi ada tambahan nih, kira-kira tantangan selanjutnya ketika secara infrastruktur nih sudah ada persiapan nih, lalu apa kemudian yang bisa memperlengkapi lebih lagi supaya Labuan Bajo ini bisa mengejar ya kemajuan seperti yang ada di daerah-daerah lain. Mungkin dari sisi teknologinya atau apa, menurut Osi seperti apa tantangan yang dihadapi? Menurut saya tantangan yang harus kita hadapi itu, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada ini. Khususnya kalau kita menggunakan internet itu, gunakan internet dengan sebaik mungkin. Jangan dengan adanya internet atau perubahan, kita menggunakan internet dengan tidak baik. Dengan tidak bertanggung jawab begitu ya? Dengan tidak bertanggung jawab. Banyak sekali perubahan yang ada di Labuan Bajo ini. Mungkin itu saja pendapat. Iya, oke. Betul sekali tadi yang teman-teman sudah sampaikan ya. Artinya ketika kita mencermati, melihat bahwa Labuan Bajo begitu pesatnya berkembang, maka yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tadi dari sisi adaptasi ya. Bagaimana kemudian kita perlu dan wajib beradaptasi, karena kalau tidak, kalau kita bicara tadi ya, ada yang menggambarkan nih di depan kita sana ada lautan luas ya. Maaf ya Sobat PLC nggak bisa lihat langsung. Mungkin nanti kita akan tampilkan sedikit view dari Senja Eatery ya. Nah mungkin saya sedikit sampaikan kenapa sih kita hari ini syuting di Senja Eatery. Karena Senja Eatery ini adalah satu lokasi di mana anak-anak atau adik-adik mahasiswa ini bisa melakukan proses juga pembelajaran dari sisi teaching factory maupun juga project based learning. Tentunya yang memperlengkapi mereka bukan hanya dengan mata kuliah yang dipelajari di kelas saja ya. Jadi ada praktik-praktik yang memang mereka jalani bukan hanya dalam ruangan laboratorium yang sudah tersedia juga di kampus, tapi juga di laboratorium hidup. Artinya apa? Sebetulnya yang menjadi tantangan kalian nantinya bukan ketika kalian ada di kampus nih ya. Ketika kalian nanti sudah terjun ke dunia kerja, terjun ke masyarakat, itu yang akan menjadi penentu kemudian bagaimana kalian bisa survive atau tidak ya. Maka tadi kuncinya harus beradaptasi. Nah, untuk penutup nih adik-adik silakan menyampaikan pesan-pesan mungkin atau ajakan untuk teman-teman atau sobat PLC di luar sana. Boleh dari Sari? Ayo teman-teman, bagi adik-adik yang belum tahu kampus Politeknik Al-Bajo, segera mendaftar di sana karena di kampus Politeknik Al-Bajo kita diberi peluang yang besar untuk bekerja dan itu sangat menjanjikan. Seperti saya bangga pada diri saya sendiri dan bangga pada kampus Politeknik Al-Bajo karena memberikan saya kesempatan untuk bekerja. Walaupun saya semester 2, tapi saya sudah diberikan peluang untuk bekerja di bidang industri. Karena itu yang menjadi keunikan dari kampus Politeknik Al-Bajo, yaitu memberikan peluang kerja bagi semua mahasiswanya. Terima kasih. Thank you Sari. Silakan Osi. Ayo adik-adik bergabung bersama kami di PLC, di mana PLC itu menjamin kita untuk langsung bekerja di dunia industri. Terima kasih. Terima kasih. Halo Sobat PLC, masyarakat Labuan Bajo yang nonton video ini, ayo kuliah di kampus kami, dijamin selain materi yang akan kalian dapat, kalian juga akan mendapatkan praktek langsung lapangan. Jadi sebelum bekerja, kita diizinkan untuk praktek, terutama juga untuk jurusan Sarjana Terapan Akuntansi dan Perpajakan, dijamin sebelum turun betul-betul terjun setelah kita menamatkan diri atau menyelesaikan pendidikan, kita dipersilahkan kerja. Jadi teman-teman, kalau dibilang ketika pengalaman kita banyak di dunia industri, otomatis setelah kita menyelesaikan kuliah pun gampang kita mencari kerja. Jadi ayo kuliah di kampus Politeknik Al-Bajo Komodos, pilih kami punya jurusan. Terima kasih. Pilih kami punya jurusan. Ya, silakan. Siap. Ayo teman-teman, kuliah bareng kami di Politeknik Al-Bajo Komodos, khususnya di Sarjana Terapan Pengolahan Perhotelan, karena praktikum di sana sangatlah seru, di mana teman-teman yang
ingin memasak, yang suka memasak, bisa bergabung bersama kami. Dan juga teman-teman yang mungkin ada sedikit minat di bagian front office untuk menyapa-menyapa publik di sana, bisa juga. Karena di sana sudah tersedia laboratorium untuk melakukan praktikum yang sangat-sangat bisa di-enjoy di sana, teman-teman. Oke, baik. Ya, silakan Putri. Halo Sobat PLC yang masih bingung dan mungkin belum tahu ya mau lanjut kemana untuk ke jenjang perguruan tinggi, silakan bergabung ke Politeknik El Bajo Komodus dan pilih jurusan Manajemen Pemasaran Internasional karena prospek kerjanya luas dan juga sinkron dengan kita lihat pariwisata Labuan Bajo pastinya memiliki peluang kerja yang banyak. Terima kasih. Ayo bergabung di Politeknik El Bajo Komodus. Mau jalan-jalan sambil mencintai lingkungan, ekowisata jawabannya. Terima kasih. Keren. Mau jalan-jalan sambil mencintai lingkungan. Kembali lagi ke akarnya ya. Baik Sobat PLC, tentunya waktu juga yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir Sobat PLC, kami masih akan hadir di topik-topik yang lebih menarik lagi juga ke depannya dalam segmen Ngobar PLC. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Untuk Sobat PLC yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, jangan lupa juga memfollow Instagram kami di @elbajokomodus, Facebook kami di Poltek El Bajo Komodus, dan juga di kanal YouTube ini. Baik Sobat PLC, terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan salam. PLC, rumah kita, rumah kita, rumah kita, yes! Bye.